Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, semangat dan masih terus dengerin 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan seperti biasa kali ini untuk Anda di hari Kamis edisi 19 Oktober 2023 kita ketemu lagi di Cuaks. Cuy, udah ada kabar sosial. Nah, kira-kira hari ini kabar sosialnya apa sih gitu kan? Gimana nih untuk Pesona Inspira? Apakah mungkin penasaran juga gitu kira-kira kita bakal ngomongin apa? Nanti boleh gabung di 0823 2383 9996 ya. Dan kali ini di studio Radio Pesona juga sudah hadir teman-teman dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo. Di kabar sosial kali ini kita akan ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin soal refleksi 14 tahun TKSK Mengabdi. Wah, kita berarti akan ketemu sama teman-teman TKSK ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu di studio sudah hadir. Ini ada Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, Ibu Siti Sriheni SSPMM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Mita dan sahabat Pesona Inspira. Iya, apa kabar sore ini? Kabar baik Mbak tentunya. Baik, sehat, semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat, harus semangat. Dan selain itu juga ada Mbak Erna Yuliah AMD selaku TKSK dari Kecamatan Kertek. Mbak Erna, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Iya, apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Semangat juga ya Mbak ya? Semangat. Semangat, harus. Dan ada juga dari TKSK Watu Malang, Mas Wasis Munandar SSI. Halo Mas Wasis, selamat sore. Selamat sore juga Mbak Mita. Iya, apa kabar Mas Wasis? Oh, alhamdulillah selalu baik Mbak Mita. Selalu baik, sehat, semangat pokoknya ya. Di sore yang ini biasanya panas, cerah, ini agak-agak mendung, tapi Pesona Inspira semoga masih tetap semangat. Dan kita akan ngobrol tentang refleksi 14 tahun TKSK Mengabdi ya. Oke, ini kira-kira seperti apa sih gitu kan, TKSK tuh sebenarnya apa? Kemudian juga ternyata sudah 14 tahun, selama 14 tahun tuh kira-kira ngapain aja gitu kan? Pasti Pesona Inspira penasaran. Nah, silakan yang mau gabung nanti di 0823 2383 9996 ya. Jangan lupa ikuti streaming juga di www.pesonafm.wonosobocup.go.id. Kita mungkin akan menyapa dulu deh ya sebelum kita kenalan apa itu TKSK. Mungkin ini kita santai dulu menyapa Ibu Kepala Bidang Sosial Ibu Siti Sriheni. Gimana Bu hari ini, kegiatan atau aktivitas apa aja? Mungkin bisa sambil menyapa Pesona Inspira. Baik Mbak Mita dan semua sahabat Pesona Inspira dimanapun berada. Ini sudah keberapa ya Mbak kita di sini? Kayaknya udah lebih dari satu kali. Ya, selamat sore Mbak Mita dan semua sahabat Pesona Inspira. Terima kasih kami sudah duduk di kursi panas di sini lagi dengan tema yang berbeda. Tentunya kita kalau di setiap tahunnya bulan Oktober, salah satu momen yang tidak bisa kita lupakan yaitu hari ulang tahun TKSK, tepatnya 9 Oktober. Kami sebelumnya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun TKSK ke-14 tahun 2023, di mana dengan umur 14 ini harusnya sudah mendekati remaja, bukan mendekati ya, sudah remaja, mendekati dewasa, berpikirnya sudah lebih maju dibanding dulu waktu masih mungkin balita seperti itu. Nah, dengan adanya TKSK, yang jelas pekerjaan kami sangat terbantu. Seperti itu Mbak Mita. Oke, ini artinya TKSK ini kemarin baru ulang tahun ya, yang ke-14 gitu, di tanggal 9 Oktober kemarin gitu. Nah, mungkin ini bisa diceritakan dulu dari Mbak Erna nih mungkin ya, dari TKSK Kertek nih. Seperti apa sih kayak di Kertek, di Kecamatan Kertek seperti apa, terus TKSK di sana kayak gimana gitu. Ya Mbak Mita, untuk di Kecamatan Kertek TKSK itu gimana ya? Gimana nih kira-kira? Udah, kalau Mbak Era sendiri gabung di TKSK sejak kapan nih? Untuk saya di TKSK sejak 2014. Ya, udah 9 tahun ini di TKSK. Untuk pengalaman masih
Ya sudah lumayan, belum pinter banget, masih proses tahap belajar gitu. Oke, nah Ya. kalau Mas Wasis sendiri nih gabung TKSK nih. Baik, terima kasih Mbak Mita. Untuk saya sendiri gabung TKSK di angkatan pertama kalau dikatakan, karena setelah itu juga ada beberapa TKSK yang mengalami pergantian. Jadi saya mulai 2009 Mbak Mita menjadi TKSK. Jadi umurnya alhamdulillah sudah 14 tahun di TKSK. Oke, di TKSK berarti kalau Mas Wasis sendiri dari awal ya, dari tahun 2009 TKSK ada gitu. Kalau Mbak Erna berarti Ya pengganti Mbak. pengganti. Iya, TKSK pengganti. Tapi sebenarnya sama gitu. Sama. Oke, tahun berapa ya Mbak? 2014. 2014. Berarti ini sudah 9 tahun. 9 ya. tahun ya. Berarti ini ceritanya Mas Wasis kakaknya ya. Iya. Begitu Ini. ya. Lebih tepatnya. Iya. Nah, tadi Bu Kabit menyampaikan bahwa TKSK sendiri ini membantu dinas sosial juga gitu. Nah, kira-kira apa sih yang mereka lakukan gitu? Ya. Kalau bicara TKSK itu kami gimana ya, bingung. Dengan satu personil harus mengampu satu kecamatan ya, Mas? Begitu Ibu. Begitu, iya. Satu personil mengampu satu kecamatan. Di situ pekerjaannya sangat banyak ya, dari mulai fasilitasi, koordinasi, baik itu administrasi juga ya, Mas. Iya. Kadang di luar pekerjaannya pun mereka masih digandeng sama masyarakat. TKSK itu lebih terkenal dibanding kami yang di dinas sosial ya. Semua orang di kecamatan mungkin kenal nih siapa TKSK kayak gitu. Mungkin dibanding malah aparatur di kecamatannya sendiri ya. Kalah viral ya. Jadi pekerjaan TKSK itu memang sangat berat. Sebagian tugas kami memang dengan segala keterbatasan yang ada di dinas, otomatis pekerjaan itu kita bagi, bukan kita bagi ya. Kita apa ya, Mas? Kita share, kita saling share tenaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Wonosobo khususnya ya, karena kita memang wilayah kerjanya di Kabupaten Wonosobo, meskipun kalau teman-teman itu sudah punya wilayah kerja di masing-masing kecamatan, tetapi kita harapannya bisa saling membantu, bisa saling bergandeng tangan untuk bersama-sama sesuai dengan tema ulang tahun kemarin ya, Memayu Hayuning Sesama, di mana TKSK itu memang harus bisa saling memayungi, melindungi, ataupun juga memfasilitasi kepada semua masyarakat, ke semua lapisan, tidak boleh membedakan ya, tidak boleh pilih kasih. Semua masyarakat yang membutuhkan bisa dibantu, difasilitasi untuk mengkoordinasikan dengan dinas terkait. Kalau membutuhkan sesuatu bisa dibantu koordinasi juga, seperti itu Mbak Mita. Oke, ini artinya banyak tugas-tugas yang saling share gitu ya, pokoknya. Oke, nah ini kebetulan nih, saya mau tanya tapi sudah ada yang tanya nih dari Mbak Minul, mau tanya apa tuh kepanjangan TKSK? Oh iya, ayo Siapa menjawab nih? TKSK yang punya nama dong. Izin menjawab nggih Bu. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan gitu. Jadi seorang yang diberi tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Itu TKSK. Oke, jadi TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan gitu. Nah, mungkin bisa dijabarkan lagi gitu, kita kenalan lebih dekat dong. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya kan Mas Wasis. Biar sayang gitu. Mungkin bisa diceritakan kayak perjalanan TKSK atau mungkin ya apa sih TKSK itu gitu. Baik, secara teoritis artinya itu merujuk kepada aturan pemerintah yang mengatur tentang TKSK, yaitu Permensos nomor 28 tahun 2018 dan juga Perdirjen Dayasos nomor 35 tahun 2020. Maka peran TKSK yang tadi sudah saya sampaikan itu juga TKSK harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan juga mampu mengkoordinasikan potensi sumber kesejahteraan sosial
serta mampu meningkatkan sinergitas program kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, secara garis besar fungsi kami sebagai TKSK itu adalah ada 3 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Kabid. Yang pertama adalah fungsi koordinasi, yang kedua fungsi fasilitasi, yang ketiga adalah fungsi administrasi. Fungsi koordinasi itu adalah TKSK itu harus mampu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial, dengan pemerintah kecamatan, dengan masyarakat, dengan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk fungsi fasilitasi itu adalah fungsi yang menurut kami fungsi paling keren, karena action kami adalah di situ, yaitu fungsi kami membantu masyarakat, baik membantu secara langsung atau secara tidak langsung gitu. Sedangkan yang ketiga itu tadi fungsi administrasi, itu adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Itu garis besar 3 hal yang harus bisa kita laksanakan. Oke, jadi ada beberapa fungsi dari TKSK sendiri gitu ya Mas Wasis ya. Baik, nah ke Mbak Erna nih, untuk hari akhir-akhir ini gitu ya, TKSK lagi sibuk menjalankan tugas apa nih? Ya, untuk kita tentunya tugas utama kita itu adalah verbal data PPKS dan PMKS, PSKS maaf. Oke, selain itu ada pendampingan, kemudian penjangkauan yang tadi juga sudah disebutkan Mas Wasis, ada fasilitasi. Kemudian tadi baru aja kita lakukan pendampingan terkait fitting kaki palsu untuk di wilayah saya sendiri itu tadi ya. Oke, jadi memang ada beberapa kegiatan gitu ya, ada verbal, ada juga fitting. Nah, ini yang ditangani nih masalah apa aja nih? Banyak Mbak Mita, kita terkait dengan PPKS itu sendiri ada 26 26 PPKS itu masalah terkait ada penyandang disabilitas, ada anak terlantar, kemudian fakir miskin juga masuk di dalam situ. Ada 26 yang harus kita tangani. Oke, sementara ini untuk personil sendiri dari TKSK itu ada berapa sih gitu? Untuk di Kabupaten Wonosobo itu ada 15 TKSK yang tersebar di masing-masing kecamatan. Ya. Oke, artinya ini setiap kecamatan ada satu TKSK gitu ya. Wah, ini kira-kira bagaimana ada satu TKSK di setiap kecamatan yang harus mengampu begitu banyak permasalahan, apalagi ada 26 tadi disebutkan Mbak Erna. Gimana nih Mas Wasis? Baik, saya akan memulai menjawab di awal-awal kami menjadi TKSK. Jadi pada awal kami menjadi TKSK, yang teringat di pikiran saya itu adalah 2 kata yang pernah disampaikan oleh seseorang yang dalam hal ini merupakan penggagas TKSK, bahwa yang mau menjadi TKSK itu termasuk orang-orang yang mau untuk berlaku di luar batas normal orang lain. Artinya kalau dalam bahasa kerennya hanya orang-orang tertentu atau orang-orang gila yang mau menjadi TKSK itu di awal. Dan juga pernah ada yang disebutkan bahwa TKSK diberi predikat itu adalah begundal, namun begundal dalam bahasa yang baik. Jadi disingkat berguna dan handal. Artinya di awal-awal kita baru dibentuk, kemudian juga semua masih serba terbatas gitu. Terbatas ilmu kami karena kami bukan dari disiplin ilmu pekerjaan sosial, juga terbatas jejaring kami. Namun kami harus mampu untuk melaksanakan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Makanya dikatakan kami harus menjadi seorang begundal, yaitu berguna dan handal. Itu di awal seperti itu gitu. Oke, ini begundal dalam arti kata positif nih iya, ya. Mbak Mita. Berguna dan handal gitu. Oke. Nah, ke Bu Kabid nih, Bu Kabid, kebijakan apa nih yang diberlakukan Dinsos PMD sendiri gitu untuk TKSK dan ya perjalanan-perjalanannya hingga sampai akhirnya 14 tahun gitu. Ya.
Terkait kebijakan sebenarnya TKSK banyak ya. Kalau kami sebenarnya secara kebijakan memang kita mulai dari kementerian dulu ya, karena memang ya dari awal itu memang komitmen pertama dari Kementerian Sosial, setelah itu juga ada dari Dinas Sosial Provinsi, dan kita di Kabupaten Wonosobo juga ada ya. Artinya kita mungkin kebijakan itu mungkin dari segala regulasi kami mengikuti dari pusat. Terus cara apa ya, kami mau nyebutnya nggak enak juga nih, karena memang kabupaten kalau istilahnya di pusat itu ya ada sedikit tali asih lah untuk teman-teman, meskipun belum layak ya, artinya belum bisa dibandingkan gaji kayak gitu, belum. Artinya mereka memang masih sukarelawan kayak gitu ya, kalau bahasanya kami kalau boleh mencontek di Permensosnya itu masih relawan. Dan itu memang kami mencoba di kabupaten juga memberikan sedikit reward bagi teman-teman, ada sedikit yang diberikan lah dari kabupaten kepada mereka, meskipun mungkin teman-teman TKSK itu belum apa ya kita nggak enak mau ngomongnya, tapi insya Allah teman-teman masih dengan komitmen yang di awal mereka mau. Kalau tadi disampaikan Mas Wasis itu begundal, mungkin saat itu tidak mementingkan ya Mas, mau dapat apa gitu, enggak ada sampai sana. Tetapi ternyata berjalannya waktu, kemarin contoh ya, pada saat ada kebetulan nih teman kami salah satu itu keterima di P3K ya Mas. Akhirnya kita mencoba cari satu pengganti. Ternyata peminatnya luar biasa, berarti TKSK itu sudah dibanding lebih sejahtera dibanding dengan relawan yang lain kayak gitu. Artinya kalau melihat dari situ, kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota itu sudah sedikit menjadi obat ya bagi teman-teman TKSK di wilayah masing-masing kabupaten dan kota. Dan Wonosobo mungkin kita juga nggak jelek-jelek amat, tapi juga belum bagus-bagus amat. Artinya mereka memang, keberadaan mereka itu memang sangat dibutuhkan dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala keterbatasannya, dengan apa lagi? Dengan semua yang kita berikan lah, mereka memang sangat membantu, sehingga kami memang mencoba memberikan apa yang lebih bagus dari setiap tahun ke tahun, dan kami berharap juga kita bisa saling timbal balik. Artinya dengan melihat hal yang seperti itu, kita bisa mensyukuri, selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan selalu yang penting tetap semangat. Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Oke, yang penting tetap semangat kita ya. Baik, nah setelah ini kita mungkin akan tanya-tanya lagi kepada narasumber kita, tapi kita akan break sejenak ya. Nggak berasa banget ternyata kita udah sampai di tengah-tengah acara gitu ya. Jadi baiklah, Pesona Inspira, untuk yang mau tanya boleh langsung aja di 0823 2383 999 dan kita akan kembali sesaat lagi. Jadi pastikan Anda masih di Cuaks, cuy, udah ada kabar sosial. Pesona Inspira balik lagi, dialog hari ini 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita masih ada kegiatan-kegiatan sosial dari kabar sosial. Cuy, udah ada kabar sosial nih. Cie. Dan kita masih ngomongin tentang refleksi 14 tahun TKSK mengabdi ya. Jadi ini memang kita mungkin ada yang baru tahu apa itu TKSK gitu kan. Dan tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh narasumber kita gitu. Nah, ini pengen cerita dong, TKSK dalam menjalankan tugas, tantangannya seperti apa, dan apakah selama 14 tahun ini ada personil yang berganti-ganti gitu. Oke, baik Mbak Mita. Saya jawab dulu terkait dengan personil yang berganti-ganti. Alhamdulillah 14 tahun umur TKSK untuk di Kabupaten Wonosobo sudah terdapat 7 TKSK di 7 kecamatan yang mengalami pergantian. Tapi kalau yang sangat istimewa adalah di Kecamatan Kaliwiro karena sudah mengalami pergantian 2 kali. Nah, jadi kecamatan-kecamatan yang sudah pernah mengalami pergantian itu adalah dari Kecamatan Kepil, dari Kecamatan Kertek, dari Kecamatan Wonosobo, dari Kecamatan Garung, dari Kecamatan Kejajar, dari Kecamatan Kaliwiro, dan dari Kecamatan Leksono. Jadi udah ada 7 Mbak Mita pergantiannya. Oke, ternyata sudah pernah berganti-ganti personil gitu ya. Iya. Untuk personilnya sendiri apakah harus memang yang berdomisili di kecamatan tersebut gitu, atau bisa dari luar kecamatan itu, atau global aja gitu, atau gimana nih?
Iya, Mbak Mita, merujuk dari Permensos yang tadi saya sebutkan, karena kedudukan TKSK ada di satu kecamatan dan salah satu syaratnya itu disebutkan harus berdomisili di kecamatan tersebut, begitu Mbak Mita. Oke, berarti harus yang domisili kecamatan tersebut, Iya. yang lebih mengetahui lah ya. Jadi kalau apa-apa juga lebih deket gitu ya Mas ya. Iya, seperti itu. Oke, dan ada nggak sih tantangan atau cerita dari Mas Wasis sendiri itu di Watu Malang gitu kan, dengan ya lokasi yang terbilang mungkin lumayan luas dan agak jauh juga gitu ya Mas. Gimana nih? Iya Mbak Mita, mungkin untuk Mbak Mita serasa jauh ya, untuk saya dekat karena saya asli Watu Malang. Iya, jadi kalau yang ke kota kalau jauh ya Mas ya. Tapi begini, kalau kita bicara tantangan menjadi TKSK, tentunya tiap TKSK memiliki tantangan yang berbeda-beda dikarenakan permasalahan yang dihadapi juga tipenya berbeda-beda. Di antaranya kalau kami di awal waktu jadi TKSK itu kami belum punya banyak jejaring gitu, belum begitu paham terkait bagaimana cara menangani masalah-masalah sosial yang kita temukan gitu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi paling tidak bisa kita bantu layanan untuk penyelesaiannya ke arah mana itu. Jadi kalau sekarang seperti itu. Namun untuk hambatan yang saya rasakan untuk saat ini adalah adanya beberapa permasalahan sosial yang memang dari yang memiliki masalah sosial itu sendiri sulit untuk bisa diajak menyelesaikan permasalahan sosial tersebut karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Seperti kemarin saya baru saja memfasilitasi kembali mempertemukan seorang kakek yang mengalami disabilitas mental yang riwayatnya itu sudah sering pergi dari rumah sudah berkali-kali. Saya sendiri sudah terbilang 7 kali untuk memfasilitasinya untuk kita kembalikan ke keluarganya. Namun memang beliau punya karakter pergi dari rumah itu kalau semua anggota keluarga sedang posisi terlelap tidur. Jadi setelah kita bawa nanti 3, 4 atau 1 minggu dia pergi lagi. Nanti ketemu dengan kita lagi, begitu nggih Bu. Dari dinas sosial lain telepon ke dinas sosial Wonosobo, ini mohon mbahnya dijemput dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi lebih kepada kalau menemukan karakter penyandang masalah yang memang sulit untuk terbuka, misalkan sulit untuk diajak, yuk kita selesaikan permasalahannya, mungkin ke arah situ sih. Oke, tapi seru juga gitu ya Mas ya, menjadi tantangan gitu ya. Ya lumayan seru gitu. Dan ini berarti kesabarannya nggak boleh setipis tisu ya. Iya, saat menghadapi PPKS itu memang misalkan saya sebenarnya orang yang tidak penyabar, tapi saya harus menjadi orang yang paling penyabar itu Gitu ya. Itu harus seperti itu gitu. Harus sabar harus gitu sabar ya. sekali gitu. Oke, nah untuk Mbak Erna sendiri gitu ya, tujuan dari pelayanan TKSK gitu untuk mencapai kondisi yang seperti apa sih gitu? Ya oke. Untuk Mbak Mita, untuk tujuannya itu paling enggak itu PM itu bisa terlayani dengan baik gitu. Kita berharap itu PM bisa terlayani di masa yang akan datang. Dia bisa mandiri, setidaknya bisa untuk mengurus diri sendiri gitu. Iya, setidaknya bisa mengurus diri sendiri. Iya. Tadi Mas Wasis juga bercerita ini ada kakak yang ya beberapa kali gitu mengalami hal-hal yang akhirnya pergi dari rumah gitu ya. Dan ya tadi Mbak Erna akhirnya mengatakan ya memang harus bisa mandiri gitu. Nah, Bu Kabid nih tadi setelah mendengar cerita nih ada yang ceritanya Mas Wasis dan juga Mbak Erna gitu, seperti apa nih Bu dari dinas sosial sendiri gitu? Apakah menampung mereka gitu seperti mungkin ODGJ atau mungkin ada yang rawan sosial, rentan sosial gitu ya? Seperti apa nih kan mungkin dari TKSK dulu kemudian dirujukkah misalnya ke Dinsos atau seperti apa gitu pelayanan-pelayanan yang diberikan? Ya. Iya Mbak Mita dan juga sahabat Pesona Inspira dimanapun, kita cerita tentang tadi permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman TKSK, terus dengan Dinsos kayak gitu. Nah kita untuk PPKS ya, tadi Mbak Erna nyebutnya PPKS, kalau teman-teman bisa
kami beri informasi ya, kita berbagi informasi. PPKS itu adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, di mana memang PPKS tadi, kalau singkatannya PPKS itu ada 26 permasalahan, dari mulai tadi sudah disebutkan ya, ada anak terlantar, ada disabilitas, ada kelompok rentannya juga, ada pengemis gelandangan, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Wasis itu memang benar ya, teman-teman itu tidak mengenal jam. Kalau saya selalu di rapat itu, kerja kita itu 24 jam, tidak boleh ada mengeluh. Kalau boleh itu semua hari itu Senin, tidak ada hari Sabtu Minggu. Dulu pernah juga kami sampaikan seperti itu. Nah, permasalahan kita yang terbaru ya Mas, bukan terbaru sebenarnya, itu yang masih menjadi permasalahan kita semua. Tadi Mbak Mita yang sampaikan terkait dengan ODGJ. Nah, kebetulan kan Wonosobo kita baru ada shelter ya, hanya ada 2 ruang isolasi. Sementara kami itu layanan ODGJ sebenarnya itu bukan ranahnya sosial. Di situ ada yang lebih tepatnya mungkin di ranahnya medis, kesehatan kayak gitu. Tetapi orang itu taunya dinas sosial. Di kecamatan pun kalau ada permasalahan, ada ODGJ yang terlantar tiba-tiba itu ya, mobilitas ODGJ itu kan sangat ini ya, dinamis itu ya. Jam pagi masih diketok, nanti sore sudah sampai Watu Malang. Dia tidak punya identitas, terlantar. Itu masyarakat itu yang dihubungi pertama TKSK. TKS-nya bingung ini mau hubungin siapa. Paling akhirnya ke dinas sosial. Ke dinas sosial sementara punya hanya 2 ruang isolasi. Nah, setelah itu kami bengok-bengok ya Mas, mau dibawa kemana, sementara nggak ada keluarganya kayak gitu. Akhirnya kita pun akan selalu berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi, di mana mereka memang punya panti untuk layanan penerima manfaat seperti itu, klien kayak gitu. Tetapi ternyata mereka juga dengan segala keterbatasannya memang terbatas ya, panti layanan sosial yang penanganan untuk ekspsikotik di Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya didinsos kembali di ruang yang menurut kami juga tidak layak. Tapi memang mereka harus terlayani, dan TKSK ini juga akan bantu memantau saling berkoordinasi. Mungkin di teman-teman mereka juga di provinsi ya, punya grupnya sendiri. Mereka nanti ada orang hilang, orang terlantar, barangkali di daerah kabupaten yang lain ada orang tersebut, nanti bisa dilakukan reunifikasi. Reunifikasi itu adalah mengembalikan ke keluarganya, ke daerah asalnya, seperti itu. Nah, pernah juga kami itu mendapatkan bukan kiriman, bukan rujukan ya, bahasanya mungkin dari Satpol, biasanya dari Satpol ngirim ke kami, dan ternyata itu orangnya ngamuk ya Mas. Pernah kan di dinas sosial di shelter itu ngamuk sampai memecah kaca, bawa linggis, sementara kami itu tidak punya ilmunya Mbak untuk nanganin orang kayak gitu. Semua takut, tiarap gitu, kayak gempa itu, tiarap takut gitu kan. Tiba-tiba Mbak Linggis masuk ke kantor kayak gitu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, kerja itu kadang butuh butuh keberanian tanpa senjata gitu. Tetapi memang teman-teman ini menurut kami memang tidak selalu milih pekerjaan. Artinya siapapun yang dilayani di antara 26 permasalahan itu, mereka akan tetap melayani, yang seharusnya memang itu menjadi salah satu bentuk layanan untuk masing-masing di pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu Mbak Mita. Oke, wah ini kerja juga ketar-ketir gitu ya. Berarti kayak TKSK ini sebagai ujung tombak juga menangani permasalahan sosial yang ada di setiap kecamatan yang ada di Wonosobo gitu. Nah, ini karena TKSK ini sudah ulang tahun yang ke-14 gitu, nggak terasa ya Mas Wasis ya? Nggak terasa, dari rambut saya belum ubanan, sekarang udah ubanan Mbak Mita. Ubanan ya. Nah, apa nih komitmen TKSK ke depan gitu, karena sudah memasuki usia yang ke-14 tahun? Oke, saya mulai dari saya Mbak Erna ya. Menurut saya komitmen TKSK yang harus ditingkatkan di tahun-tahun ke depan itu tentunya tidak jauh-jauh dari harus meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas terkait upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Jadi tidak harus melulu menunggu atau menghubungkan permasalahan sosial dengan program yang ada di dinas instansi, namun juga harus mampu menggali, berinovasi untuk menangani permasalahan sosial yang ada.
mungkin dengan cara menggandeng potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan ataupun di kabupaten. Itu komitmennya. Jadi nggak boleh ngeluh gitu, tetap semangat, maju terus menjadi TKSK, layani masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial dengan sebaik-baiknya dan dengan semaksimal mungkin. Itu menurut saya komitmennya seperti itu. Oke, ini berarti mengemban tugas gitu ya. Karena ada komitmen ya harus sebisa mungkin memenuhi komitmen itu gitu ya Mas Asis. Oke, kalau Mbak Erna sendiri nih dari TKSK Kertek seperti apa nih komitmen Mbak TKSK Nita, ke depan? tentu aja harus ikhlas ya. Kita harus kerja dengan hati. Kalau nggak pakai hati, nanti kemana tuh? Ya, terus kita tetap menjalankan perintah tugas, baik itu dari kementerian, dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten kota, dan tentu aja dengan saling berkoordinasi dengan pihak kecamatan gitu. Oke, saling berkoordinasi gitu ya. Kalau misalnya ini tadi kan kayak ada beberapa komitmen gitu sebenarnya. Nah, untuk mencapai komitmen-komitmen itu tadi gitu, apa sih hal yang diperlukan gitu? Dan selama ini mungkin masih ada yang kurang nggak sih? Kira-kira butuh apa aja gitu untuk bisa mencapai komitmen-komitmen itu tadi? Apakah dukungan dari pemerintah kah atau memang partisipasi dari masyarakat juga gitu? Silakan Mas. Oke, baik, untuk menuju atau mewujudkan komitmen tersebut, menurut saya yang pertama dari sisi pribadi seorang TKSK, maka dia tidak boleh puas. Artinya tidak boleh puas, harus tetap belajar keilmuan terkait dengan penanganan permasalahan sosial, itu yang pertama. Terus yang kedua, harus meningkatkan fungsi-fungsi TKSK. Jadi kalau yang dulu koordinasinya kurang bagus, kurang baik, tingkatkan koordinasi tersebut gitu. Jadi koordinasi itu tidak hanya dengan dinas sosial kabupaten, tidak hanya dengan dinas sosial provinsi ataupun kecamatan, namun juga dengan pihak-pihak lain yang mereka memang konsen membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu. Jadi dengan tadi yang pertama meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan koordinasi, dan juga kita itu harus selalu belajar dengan kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah masing-masing TKSK alami. Misalkan di dalam melakukan penjangkauan sampai kepada merujuk, itu ternyata kok ada kegagalan. Itu apa kegagalannya? Itu TKSK itu harus belajar supaya komitmen yang tadi saya sampaikan bisa tercapai gitu. Jadi TKSK intinya harus berpikir terus gitu, supaya jadi lebih berkembang gitu. Nah, menurut saya seperti itu gitu. Oke, kalau dari Mbak Erna nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu ya untuk mencapai komitmen itu tadi gitu? Kira-kira pengennya apa, seperti apa gitu? Apa ya? Grogi nih Mbak Nita. Iya, Ya. mungkin selama ini yang kayak Mbak Erna udah jalani gitu ya. Ya, tetap bersinergi sih ya. Kalau kita harus tetap bersinergi, apapun itu permasalahannya kita carikan solusi. Semoga PM yang kita tangani itu tetap bisa terlayani dengan baik. Kemudian apa yang mereka butuhkan kita usahakan seperti itu. Oke, dari Bu Kabid nih, harapan nih sekarang pengen tanya harapan, karena ini kan udah usia 14 tahun gitu ya. Nah, ke depan harapannya untuk TKSK sendiri, apalagi nih dengan tagline-nya, dengan tema kali ini adalah refleksi 14 tahun TKSK mengabdi. Ya, baik. Terkait dengan harapan kami ke depannya, jelas kami ingin TKSK ke depannya itu semakin kompak. Meskipun saat ini sudah kompak, tapi harapannya kami itu tambah semakin kompak, semakin bersemangat, dan tetap berkomitmen terhadap peningkatan layanan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Dan juga ini, mau bisa dibantu kerja dengan cinta. Kalau menurut saya, kerja kalau sudah dengan cinta, kita menghargai, insya Allah komitmen itu akan terbentuk dengan bagus.
Terus sampai kalau tadi teman-teman ikhlas, saya mengaminkan saja semoga itu memang bisa lahir dari sanubari masing-masing. Kita kerja di layanan sosial itu kalau tidak dilandasi ikhlas kita akan tidak enak ya, malah kita bikin sakit, nanti malah kita yang jadi PPKS kayak gitu. Jadi memang kami mengharapkan teman-teman itu selalu pada komitmennya. Kita itu kerja untuk apa? Kerja untuk apa? Kita melayani masyarakat. Nah, dasarnya apa kita melayani? Kita penuh cinta. Nah, cinta di sini Mbak, kami berharap teman-teman bekerja dengan penuh cinta. Oh iya, iya. Tapi lebih baik penuh cinta. Soalnya kalau ikhlas berarti nggak gajian. Nah, gitu ya. Membela diri, kita nggak kasih apa-apa gitu ya. Oke, nah tadi kan kayak Mas Francis juga sudah menyampaikan keinginannya gitu ya, seperti kayak komitmen, berarti ada apa sih yang kurang gitu, apa sih yang ingin gitu kan. Nah kalau dari Dinso sendiri gitu melihat TKSK gitu ya di 14 tahun ini, masih apa aja sih yang kurang, apa sih yang kira-kira perlu dibenahi dari TKSK sendiri gitu? Kalau kami cerita apa yang perlu dibenahi, bisa kurang dan mereka itu sebenarnya kinerjanya sudah bagus. Artinya teman-teman 15 TKSK ini yang tersebar di 15 kecamatan itu kerjanya punya style masing-masing. Tetapi harapan kami juga masih dengan harapan dengan style masing-masing itu bisa mendukung kinerja dari dinas. Selain memang mereka passionnya melayani masyarakat, paling enggak kerjanya juga mendukung dinas. Dan mereka ini gimana ya, yang masih perlu dibenahi itu masih belum merata. Artinya antara satu personal dengan yang lainnya itu masih belum merata. Artinya ya namanya kita punya anak 10 akan macamnya 10. Kita punya anak 15 juga mungkin 15-nya ini akan berbeda. Tetapi memang dalam pekerjaan mereka akan melakukan sesuai yang memang sudah dikomitmenkan. Dan ini yang perlu kami pacu untuk selalu kompak. Yang kita akan benahi kekompakan kita, meskipun di awalnya belum kompak tapi saat ini sudah kompak, kedepannya lebih kompak dan komitmen bersama kita akan jaga. Dan yang perlu benahi mungkin kependapatan mereka Mbak. Oke, nah dari TKSK sendiri nih sekarang harapannya di usianya yang ke-14 tahun seperti apa nih? Kalau tadi Bu Kabid menyampaikan bekerja harus penuh ikhlas dan penuh cinta gitu. Saya mulai ya Mbak Erna. Jadi kalau dari saya harapan ya, karena kami TKSK, harapannya kami bisa meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang kami temukan di kecamatan. Itu harapannya itu kalau menurut saya gitu. Jadi cukup singkat harapan saya. Ya, singkat pada jelas ya, Iya. Mas ya. Kalau dari Mbak Erna nih? Iya, hampir sama sih seperti yang tadi Mas Wasi sampaikan. Kalau TKSK itu harus tetap eksis dalam menangani masyarakat di berbagai masalah sosial. Untuk kedepannya itu berharap mereka bisa mandiri, kemudian bisa mengurus diri sendiri di masa yang akan datang gitu. Oke, tadi sudah disampaikan harapan-harapannya gitu ya dari pihak Dinas Sosial, disampaikan oleh Ibu Kabid, kemudian dari TKSK Watu Malang dan TKSK Kertek juga. Tapi ini semua TKSK di Kecamatan Wonosobo nggak cuma Watu Malang dan Kertek tetap solid ya. Biasa ada berkumpul atau mungkin ada kayak peningkatan kapasitas mungkin atau seperti apa gitu Mas? Oke. Terima kasih Mbak Mita. Alhamdulillah kami TKSK Kabupaten Wonosobo selain dari Dinas Sosial PMD Wonosobo juga ada program untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kami. Namun di internal kami itu juga kami mengagendakan pertemuan rutin internal kami 2 bulan sekali. Lah di situ kami melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi terhadap kinerja kedinasan kami. Yang sudah kami lakukan itu seperti apa. Kita saling mengevaluasi antar teman TKSK. Kemudian juga kami di situ sedikit misalkan merencanakan atau mengagendakan kegiatan-kegiatan sosial yang ke depan mungkin sedang atau akan dilaksanakan gitu. Jadi seperti itu Mbak. Oke, jadi selalu kompak gitu ya, walaupun Iya. 15 kecamatan ini juga tetap solid gitu.
berpencar-pencar dengan permasalahan masing-masing, tapi visi dan misinya tujuannya tetap sama, satu gitu ya Mas Iya, ya. tepat sekali. Oke, baik, dan kita sudah berada di penghujung acara tidak terasa ya. Sudah jam 4 lebih bahkan. Kita akan menuju ke closing statement dari masing-masing narasumber, karena ini kita ngomongin refleksi 14 tahun TKSK mengabdi. Closing statement kita kali ini dari masing-masing narasumber, silahkan dimulai dari siapa dulu? Dimulai dari saya, Bu. Oke. Kalau dimulai dari 0 SPBU soalnya. Oh gitu. Bisa aja Mbak Mita. Baik, saya akan mencoba membuat closing statement. Di 14 tahun kan kita usianya sudah tidak balita lagi. Di 14 itu adalah kategori remaja. Harapan saya jadilah TKSK yang lebih berkompeten, ikhlas dalam menjalankan semua tugas-tugasnya, tidak usah berpikir apa di belakang kita. Jadi kalau ada masalah sosial, yuk kita selesaikan dengan ikhlas. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, selesaikan dengan ikhlas gitu. Kalau dari Mbak Erna? Oke, dari saya Mbak Mita untuk closing statementnya, TKSK itu harus kreatif dan inovatif dalam melayani permasalahan sosial di masing-masing kecamatan gitu. TKSK tetap jaya. Oke, TKSK tetap jaya, kreatif pokoknya dan tetap jaya. Bu Kabit nih, silakan. Cakep. Oh, enggak pantun ya? Belum, Mbak. Kalau Belum. TKSK itu kalau nggak salah nih ya, apa Mas tagline-nya, TKSK Jaya Jaya TKSK Kaya. Jaya. Oh, saya ini yang paling belakang kaya. Tapi enggak, maksudnya kalau di kami ingin kami hanya punya harapan semoga TKSK kita ya semakin jaya-jaya, jaya, insya Allah kaya, kayak gitu ya. Oke. Dan pokoknya teman-teman TKSK itu harapan kami tetap semangat, apapun kinerja kita, insya Allah kita itu memang hasil kita bersama. Apalagi yang kita layani itu berbagai macam jenis, sehingga kita harus bisa lebih sabar. Memang kerja kita 24 jam, kita harus lebih sabar, lebih panjang ususnya, lebih lebar dadane kayak gitu. Jadi kita semakin dewasa di umur 14, kalau suatu anak tadi disampaikan remaja, ya kita sudah mendekati akhir balik. Sudah akhir balik itu biasanya kita pikirannya aneh-aneh. Nah, harapan kami itu tidak, semoga meloncat langsung dewasa. Ya. Itu Mbak Mita. Oke. Mbak Mita, sedikit ada yang perlu saya boleh, sampaikan. Ini boleh, nanti kalau silakan. nggak disampaikan, teman-teman TKSK saya mesti nagih ke saya. Jadi sebelum acara ini mungkin ditutup ya Mbak Mita, izinkan kami dari TKSK Kabupaten Wonosobo menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terkait terlaksananya kegiatan-kegiatan kita, dari mulai sokongan dari pemerintah pusat, dari pemerintah Dinas Provinsi Jawa Tengah, dan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sosial PMD Wonosobo. Tanpa dukungan dari tiga tataran tersebut, saya rasa kami tidak bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih Mbak Mita. Oke, ini sudah disampaikan. Nah, mungkin Mbak Erna ingin menyapa juga TKSK yang lain yang sedang mendengarkan juga, mungkin via streaming juga. Silakan bisa disapa gitu. Oke, kebetulan ini tadi teman-teman TKSK Jateng ada yang nyimak nih. Halo semuanya, TKSK se-Jawa Tengah. Oke, se-Jawa Tengah ini juga ada grup sendiri gitu ya. Ada ya Mbak Mita. Kebetulan Dinas Sosial juga ikut ini nyimak kita nih. Oke, teman-teman juga pokoknya ikut menyimak program kita hari ini ya. Cuaks cuy, udah ada kabar sosial ya. Dan terima kasih sekali untuk narasumber kita, ada Bu Kabit. Terima kasih Bu Kabit. Sama-sama Mbak Mita dan Ya. sahabat semua. Sampai ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Mbak Erna juga terima kasih Mbak Erna. Ya, sama-sama Mbak Mita. Sukses untuk TKSK Kecamatan Kertek. Dan juga Mas Fasis, selamat mengabdi karena pengabdiannya belum usai. Wih, cakep Mbak Mita. Iya, dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk TKSK yang ke-14. Terima kasih. Semoga tidak bosan-bosannya untuk selalu mengabdi dengan setulus hati. Amin, amin.
Oke. TKSK Jaya 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 dan kaya. Oke. Dengan demikian selesai sudah Pesona Inspira obrolan kita hari ini. Di Cuy udah ada kabar sosial atau cuaks. Di kesempatan kali ini adalah refleksi 14 tahun TKSK mengabdi. Terima kasih sekali untuk narasumber dan sampai ketemu lagi Pesona Inspira. Selamat sore, saya Mita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.